Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggraini. Di video ini, saya akan menjelaskan materi kuliah farmakologi 3 tentang anestesi, antidepresi, dan obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang anestesi. Definisi. Anestesi artinya adalah pembiusan. Berasal dari bahasa Yunani an, artinya tidak atau tanpa, dan estetos artinya persepsi atau kemampuan untuk merasa. Secara umum, anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Obat anestesi adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam berbagai macam tindakan operasi. Obat anestesi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, anestesi umum, dan yang kedua, anestesi lokal. Anestesi umum. Anestesi umum adalah obat yang dapat menimbulkan anestesi, yaitu suatu keadaan depresi umum dari berbagai pusat di sistem saraf pusat yang bersifat reversibel, di mana seluruh perasaan dan kesadaran itu ditiadakan, sehingga lebih mirip dengan keadaan pingsan. Obat anestesi umum dapat diberikan secara inhalasi maupun secara intravena. Mekanisme kerja dari anestesi umum. Yang pertama, dapat meningkatkan sensitivitas dari reseptor GABA, sehingga transmisi saraf menginhibisi dan pendepresi dapat meningkat. Contoh obatnya yaitu enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. 2. Dapat meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Contoh obatnya yaitu propofol dan barbiturat. 3. Dapat menghambat reseptor NMDA. Contoh obatnya yaitu ketamin, siklopropan, NO, dan xenon. Penggolongan dan contoh senyawa obat anestesi umum. 1. Golongan anestesi parenteral. Contoh senyawa obatnya yaitu tiopental dan propofol yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, ketamin untuk pasien asma dan anak-anak, dan etomidat untuk pasien beresiko hipotensi dan iskemia jantung. 2. Golongan anestesi inhalasi atau gas. Contoh senyawa obat yaitu enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, dan halotan. Golongan anestesi parenteral. Contoh obatnya yang pertama, tiopental. Mekanisme kerja dari tiopental yaitu menekan transmisi dari neurotransmitter atau asetil dan mempengaruhi penghambatan transmisi GABA. Efek sampingnya yaitu menekan fungsi kardiovaskular dan menekan fungsi dari pernapasan. Interaksi obat. 1. Tiopental dan amiodaron. Jika digunakan bersamaan, akan muncul efek samping seperti pusing, kantuk, dan gangguan keseimbangan. 2. Tiopental dan ketamin. Jika digunakan bersamaan, dapat meningkatkan efek depresi napas. Contoh sediaan yang beredar: 1. Tiopental sodium 100 mg ampul. 2. Tiopental sodium for injection BP 500 mg ampul. Contoh obat yang kedua yaitu propofol. Mekanisme kerjanya dapat meningkatkan sensitivitas dari reseptor GABA, sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Efek sampingnya yaitu penekanan kardiovaskular dan pernafasan, dan sindroma infusi. Interaksi obat. Propofol dan obat depresi SSP jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan efek sedasi dan kardiorespirasi. Contoh sediaan yang beredar: 1. Propofol injeksi BP 10 mg per mili. 2. Propofol injeksi emulsion 1%. 3.
Trifam injeksi propofol 10 mg per mili. 2. Golongan anestesi inhalasi atau gas. Contoh obat yang pertama yaitu isofluran. Mekanisme kerjanya dapat meningkatkan sensitivitas dari reseptor GABA, sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat. Efek sampingnya yaitu dapat menurunkan tekanan arteri dan menurunkan metabolisme otak. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung yang cepat jika digunakan dengan dobutamin. 2. Dapat menyebabkan depresi napas jika digunakan dengan fentanyl. 3. Dapat menurunkan tekanan darah jika digunakan dengan captopril. Contoh sediaan yang beredar, yang pertama isofluran 250 ml, yang kedua Voran isofluron USP 250 ml. Contoh obat yang kedua yaitu sevofluran. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menekan aktivitas dalam sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Efek sampingnya yaitu gelisah, pusing, batuk, mual dan muntah, tremor, dan kesulitan bernafas. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung yang cepat jika digunakan dengan dobutamin. 2. Dapat menyebabkan depresi napas jika digunakan dengan fentanyl. 3. Dapat menurunkan tekanan darah jika digunakan dengan captopril. Contoh sediaan yang beredar yaitu sevofluran Baxter 250 ml. Anestesi lokal. Anestesi lokal adalah obat yang apabila diberikan secara lokal, topikal, atau suntikan dalam kadar yang cukup, dapat menghambat hantaran impuls pada saraf yang dikenai oleh obat tersebut. Obat-obat ini dapat menghilangkan rasa atau sensasi nyeri, dan pada konsentrasi tinggi dapat mengurangi aktivitas motorik, terbatas pada daerah tubuh yang dikenai tanpa menghilangkan kesadaran. Mekanisme kerja dari anestesi lokal. Yang pertama, dapat menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya, sehingga dapat mencegah terjadinya potensial aksi. Yang kedua, dapat menyebabkan penghambatan konduksi yang mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Penggolongan dan contoh senyawa obat dari anestesi lokal. Yang pertama, golongan anestesi topikal. Contoh senyawa obatnya yaitu 1. Tetrakain untuk anestesi pada mukosa hidung. 2. Lidokain. 3. Benzokain untuk anestesi mukosa mulut dan faring. 4. Proximethakain untuk anestesi pada mata. 5. Oksibuprokain untuk anestesi pada mata. Golongan obat yang kedua yaitu anestesi infiltrasi atau injeksi. Contoh senyawa obatnya yaitu 1. Lidokain untuk operasi yang berlangsung cepat kurang lebih 90 menit. 2. Bupivakain untuk operasi yang berlangsung cukup lama kurang lebih 8 jam. 1. Golongan anestesi topikal. Contoh obatnya yaitu lidokain. Mekanisme kerja dari lidokain adalah bekerja dengan cara menghambat sinyal penyebab nyeri sehingga dapat mencegah timbulnya rasa sakit. Efek samping dari lidokain yaitu hipotensi, mual dan muntah, demam, pusing, tremor, sakit kepala, kesemutan, dan iritasi pada kulit. Interaksi obatnya yang pertama dapat meningkatkan kadar lidokain di dalam darah jika digunakan dengan obat simetidin dan propanolol. 2. Dapat meningkatkan risiko gangguan jantung jika digunakan bersama dengan obat golongan beta blocker, misalnya bisoprolol.
ketiga, dapat mengurangi efektivitas lidokain bila digunakan bersama dengan diuretik. Contoh sediaan yang beredar yaitu lidokain 2%. Contoh obat yang kedua yaitu benzokain. Mekanisme kerjanya yaitu dapat menghalangi hantaran rangsangan saraf dengan mengurangi daya serap ion Na sehingga menyebabkan rangsangan tidak tersalurkan pada sistem saraf. Efek sampingnya yaitu dermatitis kontak, biduran, bengkak, kemerahan, dan terdapat ruam-ruam. Interaksi obat benzokain dan obat golongan antikolinesterase jika digunakan bersamaan dapat mengganggu pembuangan zat benzokain dari dalam tubuh. Contoh sediaan yang beredar yaitu Event Topical Anesthetic Gel benzokain 20%. Yang kedua, golongan obat anestesi infiltrasi atau injeksi. Contoh obatnya yaitu bupivakain. Mekanisme kerja dari bupivakain adalah menghambat rangsangan nyeri yang dikirimkan oleh saraf menuju otak, sehingga seseorang tidak merasakan nyeri. Efek sampingnya yaitu mual dan muntah, menggigil, sakit kepala, tremor, gelisah, gangguan penglihatan, mati rasa, dan sesak nafas. Interaksi obat yang pertama, meningkatkan risiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan obat darah tinggi. 2. Peningkatan efek bupivakain jika digunakan dengan obat simetidin dan ranitidin. 3. Berisiko menimbulkan gangguan jantung jika digunakan dengan obat amiodaron. Contoh sediaan yang beredar yaitu bupivakain spinal 5 mg per mili dan Buvanex 0,5%. Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang antidepresi. Definisi: depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, berpikir, berperasaan, dan berperilaku dari seseorang. Munculnya perasaan yang tidak berdaya dan kehilangan harapan yang disertai dengan perasaan sedih. Selain perubahan suasana hati, individu dengan gejala depresi cenderung kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya ia anggap menyenangkan, dan kehilangan nafsu makan atau sebaliknya. Komplikasi dari depresi ini sendiri adalah bunuh diri. Penyebab depresi. Pasien yang depresi menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter di otak, antara lain yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Gejala dari depresi sendiri yaitu mengalami kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, dan merasa putus asa atau frustasi. Antidepresan. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan gejala depresi klinis dan kondisi lain yang terkait dengan depresi seperti gangguan kecemasan. Obat antidepresan ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami di dalam otak yang terlibat mempengaruhi suasana hati. Obat antidepresan tidak dapat menyembuhkan depresi, akan tetapi dapat mengurangi gejala dari depresi. Obat antidepresan akan dimulai dari dosis yang paling rendah, namun dapat dianggap masih memberikan manfaat atau efek untuk mengurangi gejala. Antidepresan dapat memberikan efek kerja yang lambat. Antidepresan merupakan obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang. Antidepresan dapat berinteraksi jika digabung bersamaan dengan obat lain. Penggolongan dan contoh senyawa obat antidepresan. 1. Antidepresan tetrasiklik. Antidepresan tetrasiklik merupakan antidepresan yang efektif, tetapi tidak berbeda jauh dengan TCA.
Antidepresan tetrasiklik jarang diresepkan karena memiliki risiko efek samping yang lebih tinggi. Contoh obat dari antidepresan tetrasiklik yaitu maprolipin dan mirtazapin. 2. Antidepresan trisiklik. Antidepresan trisiklik merupakan obat antidepresan yang tergolong sudah lama dan seringkali banyak menimbulkan efek samping bila dibandingkan dengan obat antidepresan lainnya. Obat jenis ini biasanya dipakai jika obat jenis lain tidak menimbulkan respon. Contoh obat dari antidepresan trisiklik sendiri yaitu doxepin dan amitriptilin. 3. Antidepresan atipikal. Antidepresan atipikal merupakan antidepresan jenis lain yang bekerja sedikit berbeda dengan obat jenis antidepresan lainnya. Contoh obat antidepresan atipikal yaitu mirtazapin dan trazodon. 4. Monoamin oksidase inhibitors atau MAOIs. Obat jenis ini diberikan jika obat antidepresan lainnya tidak dapat membantu, karena obat golongan MAOI banyak menimbulkan interaksi dengan makanan maupun obat lainnya, dan seringkali menimbulkan efek samping serta menimbulkan efek ketergantungan. Contoh obat dari monoamin oksidase inhibitors yaitu selegilin dan penelzin. 5. Selective serotonin reuptake inhibitors atau SSRIs. Obat jenis ini umumnya menjadi pilihan utama untuk mengobati depresi karena resiko efek sampingnya yang rendah. SSRIs bekerja dengan cara menekan penyerapan kembali serotonin yang ada di dalam otak. Contoh obat selektif serotonin reuptake inhibitors yaitu fluoxetine, fluvoxamine, dan escitalopram. 1. Antidepresan tetrasiklik. Contoh obat dari antidepresan tetrasiklik yaitu maprotilin. Mekanisme kerja maprotilin adalah bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia alami yang ada di dalam otak dan dapat mempengaruhi suasana hati. Efek samping dari maprotilin yaitu mengantuk, pusing, nyeri sendi, terdapat ruam, berkeringat, gemetaran, gangguan fungsi hati, dan kejang. Interaksi obatnya yaitu 1. Dapat menurunkan kadar obat maprotilin jika digunakan bersama dengan fenobarbital, karbamazepin, dan phenytoin. 2. Efek depresan SSP dapat meningkat jika digunakan dengan alkohol dan obat penenang. 3. Pantau tekanan darah dengan terapi antihipertensi mianserin dapat memusuhi aksi antiepilepsi dengan menurunkan ambang kejang. Contoh sediaan yang beredar yaitu 1. Ludiomil tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg, dan 75 mg. 2. Tirsan tablet 25 mg. 3. Sendesepril tablet 50 mg. 2. Antidepresan trisiklik. Contoh obat antidepresan trisiklik yaitu amitriptilin. Mekanisme kerja dari amitriptilin yaitu bekerja dengan cara mempengaruhi keseimbangan zat kimia alami atau neurotransmitter seperti serotonin pada otak yang biasanya tidak seimbang pada seseorang yang menderita depresi. Efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, penglihatan kabur, gelisah, diare, linglung, anoreksia, kebotakan, aritmia, dan koma. Interaksi obatnya yaitu 1. Dapat meningkatkan risiko sindrom serotonin
jika dikonsumsi dengan linezolid, fentanyl, litium, tramadol, dan obat antidepresan lainnya. 2. Dapat meningkatkan kadar obat di dalam darah jika digunakan dengan metilfenidat, simetidin, antipsikotik, dan antagonis kalsium. 3. Dapat mengurangi kadar obat di dalam darah jika dikonsumsi dengan barbiturat, rifampicin, dan antikonvulsan. Contoh sediaan yang beredar: 1. Amitriptilin tablet 10 mg dan 25 mg. 2. Amitra tablet 25 mg. 3. Antidepresan atipikal. Contoh obat antidepresan atipikal yaitu mirtazapin. Mekanisme kerjanya adalah bekerja dengan cara mengembalikan keseimbangan zat kimia alami atau neurotransmitter di dalam otak. Efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, sakit kepala, kejang, reaksi alergi, perubahan mood, susah tidur, mudah marah, agresif, mudah panik, halusinasi, sulit berkonsentrasi, mual, muntah, dan diare. Interaksi obatnya yaitu 1. Dapat meningkatkan bioavailabilitas jika digunakan dengan simetidin. 2. Dapat meningkatkan kadar plasma jika digunakan dengan inhibitor CYP3A4 yang poten. 3. Potensi efek sedatif jika digunakan dengan alkohol atau benzodiazepin. 4. Dapat mengurangi kadar plasma jika digunakan dengan karbamazepin dan induser CYP3A4 lainnya. Contoh sediaan yang beredar yaitu 1. Nupin tablet dispersible 15 mg dan 30 mg. 2. Mirtazapin tablet 15 mg, 30 mg, dan 45 mg. 4. Monoamin oksidase inhibitors atau MAOIs. Contoh obatnya yaitu selegilin. Mekanisme kerja dari selegilin yaitu selegilin bekerja dengan cara mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin tidak menurun. Efek sampingnya yaitu berhalusinasi, merasa gelisah, pusing, insomnia, bingung, mual, dan muntah. Interaksi obat. 1. Dapat meningkatkan risiko hipertensi jika digunakan dengan obat dopamin. 2. Dapat menyebabkan sindrom serotonin berat jika digunakan dengan obat antidepresan lainnya. 3. Dapat menyebabkan depresi napas jika digunakan dengan hipotensi. Contoh sediaan yang beredar yaitu Jumex tablet 5 mg. 5. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors atau SSRIs. Contoh obatnya yaitu fluoxetine. Mekanisme kerja dari fluoxetine adalah obat ini bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas zat alami serotonin di dalam otak. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, mual, diare, tidak nafsu makan, insomnia, tremor, dan terjadi penurunan kesadaran. Interaksi obatnya yaitu 1. Dapat menyebabkan sindrom serotonin jika digunakan dengan obat serotonergik. 2. Dapat meningkatkan risiko pendarahan jika digunakan dengan aspirin dan warfarin. 3. Dapat meningkatkan kadar fluoxetine di dalam plasma. Contoh sediaan yang beredar yaitu fluoxetine kapsul 10 mg dan 20 mg. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Definisi: sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan kemudian menuju ke organ yang bersangkutan.
Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf perifer yang sebagian besar bertindak independen dari kontrol sadar atau sengaja dan terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrin, dan kelenjar endokrin. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sistem saraf simpatis dan yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis umumnya menimbulkan efek eksitasi fungsi organ dan mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Neurotransmitternya yaitu epinefrin, adrenalin, atau norepinefrin, noradrenalin pada postganglion, asetilkolin pada preganglion. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ dan bekerja pada kondisi tubuh yang sedang beristirahat. Neurotransmitternya umumnya yaitu asetilkolin. Obat-obat otonom. Obat-obat otonom adalah obat-obat yang dapat mempengaruhi penerusan impuls dalam sistem saraf otonom dengan jalan mengganggu sintesa, penimbunan, pembebasan, dan penguraian dari neurotransmitter atau dapat mempengaruhi kerja dari neurotransmitter terhadap reseptor khusus. Mekanisme kerja dari obat-obat otonom yaitu 1. Obat otonom dapat mempengaruhi transmisi neurohumoral atau transmitter dengan cara menghambat atau mengintensifkannya. 2. Obat otonom dapat timbul akibat interaksi obat dengan reseptor pada sel organismenya. Yang ketiga, terjadi perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas dari obat tersebut. Selanjutnya, simpatomimetik. Obat simpatik atau simpatomimetik adalah obat adrenergik karena efek yang ditimbulkannya mirip dengan perangsangan saraf adrenergik atau mirip dengan efek neurotransmitter norepinefrin dan epinefrin dari susunan saraf simpatis. 1. Agonis adrenergik langsung. Contoh obatnya yaitu dobutamin. Mekanisme kerja dari dobutamin adalah dobutamin bekerja dengan cara menstimulasi atau merangsang reseptor yang berperan dalam meningkatkan kontraksi di jantung. Efek samping dari dobutamin yaitu demam, sakit kepala, mual dan muntah, kram, nyeri dada, dan detak jantung yang cepat. Interaksi obatnya 1. Dapat meningkatkan risiko hipotensi dan takikardi jika digunakan bersamaan dengan obat doxazosine. 2. Dapat meningkatkan risiko hipertensi dan aritmia jika digunakan dengan obat amitriptilin. 3. Dapat meningkatkan efek dobutamin jika digunakan dengan obat entacapone. Contoh sediaan yang beredar yaitu Dobuject 250 mg per mili. 2. Agonis adrenergik tidak langsung. Contoh obatnya yaitu amfetamin. Mekanisme kerja dari amfetamin adalah amfetamin bekerja dengan cara mengubah kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak, sehingga meredakan gejala dari kondisi yang diderita.
Efek samping dari amfetamin yaitu mulut kering, mual dan muntah, sembelit, diare, kram, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, sakit kepala, dan gelisah. Interaksi obatnya yaitu 1. Dapat meningkatkan risiko tekanan darah jika digunakan dengan obat golongan penghambat beta. 2. Dapat meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah jika digunakan dengan obat golongan antidepresan lainnya. 3. Dapat menghambat kerja dari amfetamin jika digunakan dengan obat klorpromazin. Contoh sediaan yang beredar yaitu amfetamin 5 mg. Simpatolitik atau adrenolitik. Simpatolitik atau adrenolitik adalah zat-zat yang melawan sebagian atau seluruh aktivitas susunan saraf simpatis. Simpatolitik yang bekerja di pusat menurunkan respon simpatetik dari batang otak ke pembuluh darah perifer. Secara perifer, simpatolitik dapat bekerja terhadap neurotransmitter pada ganglion presinaptik atau postsinaptik, atau pada reseptor epinefrin dan norepinefrin. Simpatolitik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Alpha blocker. Mekanisme kerja dari alpha blocker yaitu menghambat obat berinteraksi dengan adrenergik atau rangsangan adrenergik. Efek samping dari beta blocker yaitu hipotensi postural. Yang kedua, beta blocker. Mekanisme kerja beta blocker yaitu menghambat secara kompetitif obat adrenergik norepinefrin dan epinefrin pada adrenoreseptor beta. Efek samping dari beta blocker sendiri yaitu gagal jantung, bronkospasme, gangguan sirkulasi perifer, gejala putus obat atau infark aritmia, hipoglikemia, gangguan tidur, mimpi buruk, dan insomnia. Yang ketiga, penghambat neuron adrenergis. Mekanisme kerja dari penghambat neuron adrenergis yaitu tidak menghambat reseptor adrenergis, akan tetapi menghambat pelepasan ketokolamin pada postganglion dari saraf adrenergis. Propanolol. Mekanisme kerja dari propanolol yaitu bekerja dengan cara menghambat kerja dari epinefrin atau adrenalin, yaitu zat yang ada di dalam tubuh yang dapat menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan denyut jantung. Efek sampingnya yaitu mual dan muntah, konstipasi, diare, dan insomnia. Interaksi obatnya yaitu 1. Berisiko menimbulkan depresi jika digunakan dengan obat reserpin. 2. Dapat meningkatkan kadar propanolol di dalam darah jika digunakan dengan obat warfarin. 3. Meningkatkan risiko hipotensi jika digunakan dengan obat bius. Contoh sediaan yang beredar yaitu propanolol tablet 10 mg, 40 mg, dan 80 mg. Parasimpatomimetik atau kolinergik. Parasimpatomimetik adalah zat yang dapat menimbulkan efek yang sama dengan stimulasi. Parasimpatomimetik atau kolinergik terbagi menjadi 2, yaitu 1. Bekerja langsung. Contoh obatnya yaitu karbakol, pilokarpin, muskarin, dan arekolin. 2. Bekerja tidak langsung. Contoh obatnya yaitu visostigmin, nesostigmin, dan piridostigmin. Parasimpatolitik atau antikolinergik. Parasimpatolitik adalah zat yang dapat menghambat reseptor di SSP dan organ perifer sehingga melawan efek ACH.
Parasimpatolitik atau antikolinergik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Alkaloid beladon, contoh obatnya atropin, hiosciamin, dan skopolamin. 2. Zat amonium kuartener, contoh obatnya propantelin, ipatropium, dan tiotropium. 3. Zat amin tersier, contoh obatnya pirenzepin dan oksibutinin. Skopolamin. Mekanisme kerja dari skopolamin yaitu skopolamin bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf untuk mengurangi ketegangan atau kontraksi organ di dalam perut, misalnya di dalam usus dan kandung kemih. Efek samping dari skopolamin yaitu sulit buang air kecil, konstipasi, mulut kering, mual dan muntah, dan perubahan pada suasana hati. Interaksi obatnya yaitu skopolamin dapat menimbulkan efek interaksi obat bila digunakan bersama dengan obat antidepresan, antihistamin, dan antipsikotik. Contoh sediaan yang beredar yaitu skopolamin tablet salut selaput 10 mg. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.